Halo semua, sekarang kita akan masuk ke modul 8 tentang NPV and other investment criteria. Yang pertama ada net present value atau NPV. Nah, NPV ini menunjukkan suatu perbedaan antara nilai pasar dan juga dengan cost-nya atau biayanya. Nah, NPV ini diperkirakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan suatu proyek yang dikurangi dengan biaya investasinya atau investment cost. Nah, dalam NPV itu, apabila nilai NPV bernilai positif, maka proyek itu bisa diterima. Sementara apabila NPV bernilai negatif, maka proyek itu harus di-reject atau ditolak. Nah, ini ya contohnya. Jadi Omega Corporation sedang mempertimbangkan investasi yang nilainya 40 juta dolar. Kemudian, itu akan menghasilkan arus kas setelah pajak sebesar 15 juta dolar per tahun dan untuk 4 tahun ke depan. Sementara menghasilkan juga 20 juta dolar dalam tahun kelima. Kemudian diketahui juga tingkat diskonnya 10%. Pertanyaannya adalah, haruskah Omega menerima atau menolak proyek tersebut? Jadi kita cari NPV-nya. Nah, NPV ini tuh caranya kayak gini. 15 itu apa? 15 itu kan cash flow-nya. Kemudian ini 1,1 dapat dari mana? Yaitu 1 plus 10%. 10% itu dari discount rate-nya. Jadi 1 plus 1, 10% jadi 1,1. Kemudian kita jabarin di sini, karena dia tulis selama 4 tahun itu, dia 15 juta dolar. Nah, di sini kita pakai angka 15-nya aja. Kayak ini kan 40, kita pakai angka 40-nya aja, dan 20 pakai 20-nya aja. Dilihatnya itu nggak usah diikutin dulu. Nah, jadi dari sini tinggal 15 per 1,1. Dari 1 plus 10%, 1,1-nya. Kemudian untuk yang tahun kedua, 15 per 1,1 pangkat 2. Pangkat 2 itu karena dia tahun kedua. Selanjutnya pangkat 3 itu karena dia tahun ketiga, kemudian pangkat 4 karena tahun keempat. Nah, di soal ini kan dia 15 miliar itu kan hanya untuk 4 tahun, dan tahun kelima itu kan 20. Jadi, untuk yang tahun kelima, yang 1,1 pangkat 5, itu dia angka atasnya 20, atau cash flow-nya 20. Kemudian dikurang sama 40 million atau 40 karena dia itu adalah investment cost-nya atau initial cost-nya. Kalau udah nanti kita tinggal hitung pakai kalkulator, dapatlah NPV-nya 19,97 juta dolar. Nah, karena dia nilainya positif, berarti bisa diterima. Untuk selanjutnya ada payback period atau periode pembayaran kembali. Nah, payback period ini adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk memulihkan kembali investasi awal. Nah, contohnya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana ada year atau tahunnya sama cash flow-nya. Nah, di year 0 atau di tahun awal, itu dia mengeluarkan cash flow atau biaya sebesar 10.500 dolar. Kemudian untuk tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, itu adalah tingkat pengembaliannya atau mungkin keuntungan cash flow yang ia dapatkan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di penjelasannya, di mana setelah 3 tahun pertama, total cash flow-nya itu kan menjadi 8.300. Dari 2.500 ditambah 2.800 ditambah 3.000. Dan di tahun keempat, cash flow totalnya itu akan jadi 11.500. Jadi dari tahun pertama sampai keempat itu dijumlah dapat 11.500. Nah, sehingga proyek itu akan membayar kembali di antara tahun ketiga dan tahun keempat untuk bisa mencapai angka 10.500 ini. Kemudian, karena akumulasi cash flow pada tahun ketiga itu cuma 8.300, kita tuh butuh recover kembali 2.200 dolarnya pada tahun ketiga. Jadi, pada tahun keempat itu kan 3.200. Oke, jadi dapatlah payback period-nya itu adalah 3, yaitu 3 tahun yang 8.300 ditambah sama 2.200 yang kita butuh untuk recover per 3.200, yaitu cash flow tahun keempat. Jadi dapatlah payback period-nya untuk cover
cash flow di tahun awal adalah 3,69 tahun. Lanjut, ada discounted payback. Discounted payback ini hampir mirip sama payback period, cuma bedanya dia adalah discounted atau ada diskonnya. Nah, discounted payback ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan hingga jumlah arus kas yang didiskontokan suatu investasi sama dengan biayanya. Nah, untuk menghitung si discounted payback ini sama dengan menghitung payback period. Namun yang perbedaannya adalah kita harus menghitung arus kas dalam nilai sekarang untuk mendapatkan si nilai discounted payback ini. Next ada AAR atau Average Accounting Return. Itu adalah pengembalian rata-rata akuntansi, di mana rumusnya itu AAR adalah sama dengan Average Net Income per Average Book Value. Average net income atau net income rata-rata, itu rumusnya adalah total net income dibagi sama total tahunnya. Sementara average book value adalah initial cost ditambah 0 dibagi 2. Kemudian, jika depresiasinya di soal itu menggunakan straight line method, kemudian untuk menemukan average book value-nya itu berarti book value dibagi 2. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Nah, IRR ini merupakan tingkat diskon yang membuat estimasi nilai NPV suatu investasi sama dengan 0 nilainya. Nah, dalam IRR-nya ada rule atau aturannya di mana proyek itu akan diterima apabila IRR lebih besar daripada required return atau return yang disarankan. Nah, ini juga berlaku apabila NPV-nya itu lebih besar dari 0. Jadi, di IRR ini yang pasti NPV-nya itu harus lebih besar dari 0 dulu. Baru kita lihat apakah si IRR-nya ini akan lebih besar dari required return. Nah, kalau lebih besar baru proyek ini bisa diterima. Sekarang kita masuk ke contoh dari IRR. Nah, ini ada soal di mana sebuah perusahaan mengevaluasi proyeknya menggunakan aturan dari IRR, di mana required return-nya 20%. Kemudian pertanyaannya, apakah perusahaan harus menerima proyek ini? Kayak kita bisa lihat year-nya sama cash flow-nya di tabel berikut. Nah, di sini kita untuk mencari apakah perusahaan ini dapat menerima atau enggak, itu kita pakai interpolasi untuk cari IRR-nya. Nah, yang pertama, kita hitung NPV dari percobaan pertama untuk mencari rate of return-nya. Oke, kemudian, jadi jika misalnya rate-nya itu 24%, jadi ini kayak pengandaian kalau rate-nya 24%, NPV-nya akan sebagai berikut. Di mana 1.500 itu kan yang di tahun ke-0, tahun awal. Kemudian angka 300 itu kan dia di tahun pertama sampai tahun kelima itu tuh angkanya sama untuk angka atasnya. Kemudian 1 plus 2,4, 24 itu kan karena 24% rate yang kita asumsikan. Kemudian untuk pangkatnya, karena dia pangkat 1 berarti kan tahun pertama, pangkat 2 tahun kedua, dan seterusnya. Kemudian tinggal kita hitung, dapatlah nanti hasilnya 52,19. Kemudian yang kedua, caranya adalah hitung tingkat pengembalian percobaan kedua NPV. Oke, di sini dituliskan, apabila pada percobaan pertama kita mempunyai NPV yang nilainya positif, maka pada percobaan kedua kita harus meningkatkan rate of return agar NPV yang kedua itu nilainya negatif. Nah, sementara jika pada percobaan pertama nilai NPV-nya itu negatif, maka kita harus menurunkan nilai rate of return pada percobaan kedua supaya nilai NPV-nya positif. Nah, karena yang pertama itu kan NPV-nya positif, jadi kita harus naikin atau terus ngurangin
kita harus naikin nilai dari rate of return-nya. Jadi yang tadinya 24% jadi 28%. Nah, ini tuh kita sebenarnya naikin atau kurangnya itu bebas, angkanya mau berapa. Ini kita kan ikutin angka di soal. Jadi angka 1.500 untuk pada tahun 0, kemudian 1,28 jadi 1 ditambah 28%, kemudian ini sesuai di soal angkanya, untuk pangkatnya juga sesuai tahunnya. Nanti dapatlah NPV-nya setelah kita hitung pakai kalkulator minus 92,01. Kemudian kita yang ketiga adalah menghitung interpolasi, di mana 52,19 itu NPV yang pertama, kemudian NPV yang kedua itu 92,01. Dari 52,19 ditambah 92,01, dapatlah 144,2. Nah, ada range of rate. Nah, range of rate ini adalah rentangan dari persenan rate of return yang kita asumsikan. Nah, ini kan 28% untuk yang kedua. Karena dia lebih besar, berarti kan dia nilainya di depan. Dikurang sama 24%. Dapatlah 4%. Kemudian, interpolasinya berarti 52,19 yang pertama per 144,2 dikali sama 4 dari 4%. Sama dengan 1,45%. Nah, kemudian kita hitung IRR ya. Nah, IRR-nya itu kan berarti rumusnya adalah si required return atau si rate-nya itu 24% ditambah sama interpolasi yang udah kita dapetin, yaitu 1,45%. Dapatlah 25,45%. Nah, IRR-nya itu kan dapatnya 25,45. Sementara required return-nya itu kan berarti cuman 20%. Jadi kita bisa terima project ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mungkin ngerasa kalau misalnya cara ini ribet, kalian juga bisa di Excel, itu kalian bisa tinggal pakai rumus untuk cari IRR dan juga NPV. Dan yang terakhir ada profitability index atau indeks profitabilitas, di mana PI adalah suatu rasio yang mempresentasikan value ke biaya, present value ke biaya. Nah, PI ini rumusnya adalah present value of cash inflow dibagi sama present value of cash outflow. Jadi untuk uang yang masuk dibagi sama uang yang keluar. Nah, cash outflow ini sama aja kayak initial cost. Nah, di dalam PI atau Profitability Index ada aturan di mana kita menerima project atau investasi apabila PI-nya itu lebih besar dari 1. Sekarang kita masuk ke problem 8.1. Nah, soalnya adalah sebuah project akan menghasilkan arus kas masuk tahunan sebesar 6.000, 5.500, 6.500, 7.000, dan 8.000. Kemudian untuk 5 tahun ke depan, tingkat diskonnya adalah 10%. Ditanya berapakah periode pengembalian yang didiskontokan untuk arus kas ini jika biaya awalnya adalah 10.000, kemudian berapakah jika initial cost atau biaya awalnya adalah 15.500 dan berapakah jika initial cost-nya adalah 20.000. Oke, yang pertama berarti kita cari dulu present value dari masing-masing tahunnya. Untuk tahun pertama itu kan 6.000, berarti 6.000 per 1,1. Nah, 1,1 itu 1 plus 10%, karena 10% itu kan dari discount rate-nya. Dapatlah untuk preference value year 1, 5.454,6. Kemudian preference value year 2, itu 5.500 per 1,1 pangkat 2, karena dia tahun kedua. Kemudian present value untuk tahun ketiga, 6.500 per 1,1 pangkat 3, dan seterusnya. Itu sesuai dari angka di soal.
Nah, kalau misalnya kita udah hitung untuk satu per satunya itu berapa, kemudian kita hitung discounted payback. Nah, soal yang pertama itu kan jika initial payback-nya atau kalau biaya awalnya itu adalah $10.000. Jadi, rumusnya adalah 1 plus $10.000, yaitu biaya awalnya, dikurang sama present value di tahun pertama. Tahun pertamanya itu kan adalah 5.454,6. Kemudian per 4.545,5. Itu karena dia present value untuk tahun kedua. Jadi dia dapatlah 1,99 tahun. Nah, kita itu pakai tahun ke-1 sama kedua, karena kan kalau tahun 1 sama 2 digabungin, ini kan dapatlah nilai 10.000. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya initial payback atau investasi awalnya itu adalah 15.500. Nah, itu kan berarti kita butuh kurang lebih itu kan berarti 3 tahun untuk bisa nyampe angka 15.500 kalau misalnya ini semua dijumlahin. Jadi kita pakai angka 3 ditambah 15.500, yaitu initial payback-nya, dikurang sama present value di tahun pertama, dikurang sama tahun kedua, sama tahun ketiga. Nah, kemudian karena tahun pertama sampai ketiga itu masih kurang buat mencapai 15.500, jadi kita kan mesti tambahin sama yang di tahun keempat. Nah, jadi dia dibagi sama yang di tahun keempatnya, yaitu 4.781,09. Kemudian nilai kita itu dapatlah 3,13 tahun untuk discounted payback-nya. Oke, lanjut. Kalau misalnya investasi awalnya itu $20.000. Jadi dia kan kalau untuk mencapai $20.000 berarti kurang lebih itu kan di tahun keempat. Di tahun keempat berarti kan angka depannya itu 4. Jadi 4 ditambah 15.000. Ini harusnya 20.000. Jadi 4 ditambah 20.000. Ini ada kesalahan. 20.000 dikurang investasi di tahun pertama sampai keempat. Yang ini. Kemudian yang tahun kelima sebagai pembaginya. Dapatlah kalau misalnya kita hitung 4.068 tahun. Nah, jadi kalau misalnya secara singkat cara nyarinya itu, kalau misalnya initial payback-nya 10.000 kan berarti kita hitung kira-kira berapa aja angka yang bisa ngasilin ke angka 10.000 supaya dia itu bisa balik modal. Nah, kalau 15.500 juga kita hitung kira-kira sampai angka berapa. Kemudian kalau untuk bisa sampai 20.000 juga kita harus hitung kira-kira ini bisa sampai angka berapa. Untuk nentuin si angka depannya dan juga untuk nentuin angka pembaginya ini. Oke. Kalau udah kita lanjut ke problem 8.2. Nah, di problem 8.2 ini dikasih tahu bahwa Mel Trilis menciptakan pabrik manufaktur yang memerlukan investasi awal sebesar $55 juta. Yang mana menurut mitranya itu akan disusulkan atau depresiasi secara garis lurus hingga 0 dalam waktu 5 tahun. Dan pabrik tersebut akan memproyeksikan laba bersih dari penjualan sebesar $5.500.000, 6 juta, 4.500.000, 7.500.000, dan 6.750.000. Dan ditanya adalah berapakah average accounting return dari pabriknya si Mel. Oke, berarti kita mencari average accounting return. Nah, rumusnya itu kan average net income dibagi sama average book value. Berarti kita cari average net income-nya. Average net income itu berarti dari net income di tahun yang diketahui, kita jumlahin semua, dibagi sama tahunnya. Di sini kan ada 5 tahun. Berarti investasinya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu berapa, kita tinggal masukin dan jumlahin. Yang 5.500.000, 6 juta, dan sekian. Kemudian karena dia 5 tahun, berarti dibagi 5.
Dapatlah average net income-nya sebesar 6.050.000. Kemudian untuk average book value, itu dia 55 juta, yaitu dari initial investment, terus kemudian ditambah 0, dibagi sama 2. Itu emang rumusnya seperti itu. Dapatlah nanti 22.500.000. Kemudian untuk AAR, average accounting return, itu tinggal dibagi aja. 6.050.000 dibagi 22.500.000. Dapatlah 26,8%. Oke. Kita lanjut ke problem selanjutnya, 8.3. Jadi di problem 8.3 ada soal di mana Sheba mengevaluasi investasi baru dan mengumpulkan arus kasnya sebagai berikut. Jadi rincian arus kas Sheba sebagai berikut, ada tahunnya dan cash flow-nya. Oke, pertanyaan pertama, menggunakan IRR, berapakah yang harus Sheba terima untuk investasinya? Oke, berarti apakah dia harus menerima investasi tersebut atau enggak? Diketahui bahwa required return-nya adalah 10%. Kemudian yang B ditanya, what is the NPV? Berapakah NPV-nya at discount rate of 0? Kemudian berapakah NPV pada required return 20%? Apakah perusahaan wajib untuk menerima project ini? Oke, berarti kita hitung dulu. Yang pertama itu NPV-nya. Oh, yang pertama itu IRR-nya dulu. Karena kita itu desainnya yang A itu IRR-nya dulu. Oke, berarti IRR itu kan rumusnya seperti ini. 0 sama dengan minus 20.000, di mana minus 20.000 ini adalah pengeluaran yang di tahun 0. Kemudian 5.000 itu di tahun pertama pengeluarannya. Kemudian 6.500 itu yang ke tahun kedua, tahun ketiga 7.000, tahun keempat 9.500. Kemudian untuk yang bawahnya, itu karena kita mencari IRR-nya, jadi IRR-nya itu kita nggak usah tulis. Nanti kita hitung pakai kalkulator, dapatlah IR-nya 13,42%. Atau kalau kalian pakai Excel, itu juga kalian bisa pakai rumus, nanti itu bisa langsung keluar nilai IRR-nya. Nah, kemudian untuk cari NPV, NPV-nya kalau misalnya 0% at discount rate of 0, itu berarti NPV sama dengan minus 20.000 ditambah investasi-investasinya ini. Nah, kenapa dia nggak ada bawahnya kayak gini? Karena kan dia at 0%. Jadi percuma kalau misalnya kita hitung bawahnya itu nanti bakal 0 juga ujung-ujungnya. Jadi lebih baik kita nggak usah dimasukin, karena nggak berpengaruh. Bakal nilainya 1. Jadi langsung aja minus 20.000 ditambah sama investasi di setiap tahunnya. Nanti dapatlah 21.500. Oke, karena misalnya dia itu positif, jadi dia itu diterima. Kemudian, kalau misalnya required return-nya 20%. Kalau required return-nya 20%, itu berarti tinggal kita hitung dan masukin angka 20% itu di bagian bawahnya. Nah, initial investment-nya itu kan berarti pengeluarannya itu kan yang 20.000. Kemudian ditambah sama 5.000 yaitu di tahun pertama, per 1 plus 0,2. 1 ditambah 0,2 itu kan dari 20%. Kemudian untuk yang tahun kedua, itu juga sama, kita masukin angkanya yang 6.500 per 1 plus 0,2 pangkat 2. Nah, untuk yang tahun ketiga sama keempat sama aja, cuma kita beda pangkat sama angkanya aja kita sesuaiin. Dapatlah nanti NPV-nya itu minus 2.687,15. Nah, karena dia negatif berarti nggak diterima. Oke, berarti kita simpulin lagi dari atas. Kalau misalnya yang atas itu kan required return-nya 10%. Kemudian IRR-nya itu kan 13,42%. Nah, berarti untuk yang A itu dia diterima. Kemudian untuk yang B, karena dia itu yang at 0%, itu dia positif nilainya, dia berarti diterima. Kemudian yang at 20%, karena dia nilainya negatif, berarti dia proyeknya tidak diterima. Oke, kemudian lanjut ke problem 8.4.
Nah, di problem 8.4 ini, Baron and Bunny Corporation telah mengidentifikasi dua proyek mutually eksklusif sebagai berikut. Nah, yang A ditanya berapakah IRR-nya dan apakah proyek itu harus diterima. Kemudian yang B ditanya apabila required return-nya 10%, berapakah NPV untuk setiap proyek? Dan proyek mana yang akan perusahaan pilih sesuai dengan ketentuan dari NPV atau NPV Decision Rule. Kayak yang pertama, kita berarti harus cari si IRR-nya dulu. Karena kan yang A itu tentang IRR. Nah, berarti kita cari IRR dari masing-masing project. Itu project A dulu, itu caranya berarti minus 40.000, yaitu initial investment-nya 40.000, minus 40.000, ditambah investasinya di tahun pertama kan 13.000. 1 plus IRR, kemudian yang kedua 27.000, di tahun ketiga 23.000, di tahun keempatnya dia 20.000. Dan jangan lupa sama pangkatnya, itu menyesuaikan tahunnya. Kalau udah kita hitung pakai kalkulator, nanti dapat IRR-nya 34,73%. Kemudian untuk project B, itu kita masukin juga angkanya, di mana initial investment-nya 40.000 juga, kemudian untuk tahun pertamanya 15.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiganya 26.000, dan tahun keempatnya 18.000. Kemudian jangan lupa pangkatnya juga disesuaikan sama tahunnya, dapatlah IRR-nya 36,22%. Oke, kemudian ditanya, proyek manakah yang harus diterima? Nah, proyek mana yang harus diterima? Sebenarnya dua-duanya itu kan sama-sama positif nilainya, dan juga dua-duanya sama-sama, berarti kan dua-duanya sama-sama bagus. Cuman karena kita di sini IRR, kita itu cari yang nilainya yang lebih tinggi, berarti proyek B. Kemudian untuk pertanyaan yang B, itu berarti kan kita harus cari NPV. Nah, untuk mencari NPV itu, rumusnya sebagai berikut, di mana minus 40.000-nya itu dari initial investment-nya untuk project A, kemudian 13.000 per 1 plus 0,1, 0,1 kan dari required return-nya 10%, kemudian dia dapatlah 27.000 untuk yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun 2024, ke seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk pangkatnya kita ganti dan kita sesuaikan. Nah, untuk proyek A dapatlah NPV-nya 25.072,74. Nah, untuk proyek B, itu juga sama, kayak proyek A, kita harus hitung dulu NPV-nya berapa. Itu minus 40.000, ditambah 15.000, dibagi 1 plus 0,1. Nah, 15.000-nya kan tuh dapat dari angka ini. Sama juga buat tahun-tahun berikutnya, cuman beda dia itu kan pakai pangkat. Pangkatnya sama angkanya ngikutin yang ini. Kemudian kita dapat nilai NPV-nya 26.125,95. Nah, kemudian dari sini kan kita bisa simpulin kalau dua-dua proyeknya ini sama-sama bagus dan sama-sama positif. Berarti sebenarnya kan sama-sama bisa diterima. Cuman karena misalnya kita mencari yang lebih baik, berarti kita cari yang nilainya lebih besar. Nah, yang lebih besar kalau dilihat dari NPV-nya adalah project B. Kemudian dari IRR-nya juga lebih besar project B. Berarti kesimpulannya kita itu bisa memilih project yang B karena nilainya lebih bagus. Nah, untuk problem selanjutnya, yaitu problem 8.5 sampai 8.6, itu nanti bakal aku kasih kunci jawabannya di Moodle, dan nanti kalian bisa pelajarin sendiri, dan kalau ada pertanyaan bisa tanyain aja ke aku. Ya, thank you.